Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Luhur dan para peserta sertifikasi Cyber Associate DTS Pro A ini. Jadi kami di sini diminta untuk memberikan persiapan sertifikasi dari Kominfo dan ada empat live session sesuai jadwal yang telah diberikan untuk di Discord ya. Yang pertama ini nanti agenda kita itu adalah uh, persiapan secara psikologis dan tata cara untuk mendapatkan voucher, kemudian mendaftarkan ujian, membuat jadwal, serta nanti mekanisme pembayaran, dan nanti juga ada tips dan trik untuk mengerjakan soal sertifikasi. Pada sesi malam ini nanti akan diberikan oleh Pak Luhur Bayu Aji, dan nanti mungkin saya akan menambahkan untuk persiapan soalnya yang akan Bapak Ibu kerjakan di ELOK ya. Jadi ELOK itu nanti sudah saya berikan untuk tata cara mendaftarnya, kemudian nanti akan dibuka soal-soalnya itu jam 9 malam nanti sampai tanggal 12 hari Sabtu. Ini bisa uji coba sebagai latihan dan nanti akan keluar hasilnya. Baik, mungkin untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Luhur. Silakan Pak Luhur. Terima kasih Mas Jati. Selamat malam semua peserta, Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya sudah menyelesaikan kursus untuk batch 1 untuk DTS Professional Academy ya, Pro A. Yang saya tahu ya hanya 30% ya dari semua total peserta Pro A saja yang lulus untuk CyberOps di batch yang pertama ini. Jadi ini udah pilihan ini orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan kursus. Yang saya tahu memang tidak mudah ya di sela-sela pekerjaan yang mungkin banyak dan waktu yang sedikit ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sertifikasi. Sekalian saya share screen-nya, ya Mas ya. Ya, apakah terlihat ya? Sudah ya, kelihatan ya. Terima kasih. Jadi materinya ini ada di link ini, Mas. Jadi silakan di-download saja di situ PDF-nya dan ada 2 file lainnya. Nah, insya Allah di situ yang akan saya pakai untuk saya gunakan di dalam tempat sinilah presentasi ya. Saya tidak. Oke. Saya share saja dalam chat ya, bisa di chat ya Mas. Misalnya, oke. Silakan kalau mau di download silakan ada di situ ya. Oke. Judulnya aja ya, Cisco Certified CyberOps Associate apa dan bagaimana. Yang pertama-tama yang ingin kita bahas tuh apakah sertifikasi ini. Kalau masalah apakah perlu sertifikasi dan sebagainya, saya rasa ini sudah pertanyaan yang apa ya, semuanya sudah tahu jawabannya lah ya. Ada yang merasa penting, ada yang merasa tidak penting dan lain sebagainya, itu masalah pribadi gitu ya. Tapi
Kalau dari segi fakta di dunia industri, ya mereka mengatakan bahwa sertifikasi itu menjadi salah satu tolok ukur ya, identifikasi tentang keahlian seseorang, walaupun tidak 100% gitu ya. Jadi menjadi salah satu parameter gitu ya yang mereka pertimbangkan di dalam merekrut tenaga kerja atau staf yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, yang akan kita bahas kali ini, sertifikasinya ini bernama Cisco Certified CyberOps Associate. Gitu ya. Terkadang karena panjang gitu ya, jadi orang sering lupa. Gitu. Kayaknya kalau akhirnya dibuat kodenya itu 200-201, disingkatnya CyberOps gitu ya. Jadi nanti kalau di tempat testing center itu ujian Cisco-nya banyak gitu, depannya pakai Cisco Certified semua gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkannya langsung sebut aja kodenya berapa atau nama ininya apa namanya nama singkatnya. Nah untuk detail ujiannya gitu ya, rekan-rekan semua nanti akan ujiannya itu akan diberikan waktu 120 menit. 120 menit ini standarnya 2 jam. Tapi untuk negara yang non berbahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris sebagai second language, sebagai bahasa kedua atau yang sama sekali tidak berbahasa, tidak saling berbahasa Inggris maksudnya, itu akan ada tambahan sekitar 20 menit. Jadi 140. 140 menit lah. Gitu. Tapi kalau tidak ada ya 120 menit. Biasanya kalau kita daftar dari Indonesia, itu memang dia akan otomatis menambahkan jadi 140 menit. Jumlah soalnya sendiri ada 95 sampai 105, jadi tidak tetap gitu ya. Cuma ada passing score-nya, jadi nanti berapapun soalnya memang sudah punya nilainya sendiri-sendiri dan akan dikonversi menjadi full 1000 gitu ya. Nah, passing grade-nya itu sekitar 825. Jadi kalau di persentase itu berarti 82,5% itu harus betul. Jadi kita punya margin kesalahan itu adalah 17,5%. Jadi kalau soalnya 100 gitu ya, berarti soal yang salah itu ya nilainya itu 17,5. Sedangkan satu soal nilainya tidak mesti sama. Nah, jenis soalnya adalah pilihan ganda. Jadi pilihan ganda, tidak ada praktek. Nah, pilihan ganda itu bisa pilihan ganda dengan satu jawaban atau pilihan ganda dengan beberapa jawaban. Itu multiple choice, multiple answers. Kira-kira gitu ya. MC, MA gitu ya. Atau multiple choice single answer, ME, SE. Kira-kira seperti itu. Nah, biaya aslinya adalah 300 US dollar per satu kali ujian. Ya, dikalikan sendirilah ya. Sekarang dolar berapa? Saya tidak tahu. Kalau 10.000 kan berarti 3 juta. Gitu ya, untuk sekali ujian. Iya. Ya, passing grade-nya standar seperti itu. Jadi rata-rata memang standar Cisco untuk level associate itu kalau tidak salah sekitar 825. Kalau di profesional ada sih yang 800 gitu, passing grade-nya, examnya. Tapi memang soalnya juga lebih susah gitu. Jadi kalau associate rata-rata segitu 825. Ini pertanyaan dari siapa? Mbak atau Mas Lady ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di Q&A atau di dalam chat. Kalau bisa saya jawab langsung saya jawab nanti. Oke, jadi ini detailnya seperti ini. Jadi siap-siap ya latihan soal kan. Gimana cara kita persiapan ujian sertifikasi gitu kan. Jadi yang ini yang ditanyakan. Yang pertama itu kita dapatkan blueprint sertifikasi. Apa sih blueprint nanti akan dijelaskan. Yang kedua ikut training. Jadi urutannya gimana ini sebetulnya? Sebetulnya urutannya itu blueprint dulu gitu. Yang kedua baru ikut training. Yang ketiga adalah berlatih menjawab dan memahami soal. Jadi bukan berarti menjawab saja, tapi sebetulnya memahami soal itu yang paling penting. Karena yang dites nanti akan adalah pengetahuan kita, pemahaman kita. Sekarang kita udah kebalik nih, gimana caranya? Ya nggak apa-apa, gitu. Tidak ada salahnya. Gitu. Karena pasti bagaimana juga kita akan mengulang lagi kan ya apa yang sudah di training kemarin.
Jadi yang pertama-tama kita dapetin blueprint. Jadi blueprint itu bisa di-download di sini atau bisa dilihat di sini. Jadi blueprint itu adalah kira-kira kisi-kisi topik-topik apa saja yang akan keluar dalam ujian tersebut dan berapa persentasenya. Nah, ini yang dalam bentuk PDF itu ada di dalam link yang tadi diberikan di dalam chat itu. Silakan kalau mau dilihat, insya Allah akan kelihatan di situ. Saya coba. Nah, ini dia. Jadi ini aslinya dari sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu gitu ya, tinggal ketik saja Cybrops gitu ya. Contohnya Cisco, kan, Cyberops gitu. Cybrops atau kodenya lah 20201 certification. Nanti di Google dia akan keluar gitu. Kita cari yang ini cisco.com sini, mulainya dari sini. Gitu. Nah, ini halaman page-nya sama ya. Jadi mulai dari sini. Minta maaf, tutup. Nah, jadi di sini ada overview-nya segala macam gitu kan. Nah, termasuk schedule exam dan apapun yang Anda tanyakan gitu ya. Atau yang kedua adalah Anda Bapak Ibu silakan cari di Learning Network gitu. Learning Network. Jadi ada learningnetwork.cisco.com. Nah, ini lebih detail. Semua tentang ujian-ujiannya Cisco dan bagaimana cara belajar. Nah, exam preparations ini kalau mau ujiannya. Nah, ini adalah bentuk dari blueprint tadi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini blueprint itu konsepnya ada 5 topik utama di dalam CyberOps Associate itu mengenai security concept, security monitoring, host-based analysis, network interaction analysis, security policies and procedures. Jadi ada persentasenya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lulus berarti kan 82,5% gitu ya. Jadi kalau mau men-skip ya security policies and procedure, nah, berarti ini udah 85% ya. 85%. Tapi harus betul semua gitu. Nah, ini kalau kita lihat kira-kira seperti itu untuk blueprint. Mari kita lihat secara detail. Nah, security concept ini ada nomornya Bapak Ibu. 1.0, 1.1, 1.1, 1.2, A, B, C, D, dan pecahannya seperti apa. Dan ini semua sudah Bapak Ibu pelajari semua di dalam kursus yang kemarin diikuti ya, CyberOps Associate. Semua materi ini ada di dalamnya, gitu kan? Ada di dalamnya. Dan Bapak Ibu bisa lihatlah di dalam security monitoring 25%. Nah, itu kita baca tentang TCP/DAM, NetFlow, sertifikasi dan lain semuanya itu ada di sini semua. Tinggal Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu pelajari dan nanti dicentang gitu. Oh, saya udah paham ini, saya udah paham itu. Nah, yang belum paham dibaca lagi gitu. Dibaca lagi materinya di anetaket.com. Oke. Sampai sini. Oke. Apakah saya sudah pernah melalui? Iya, saya melalui ujian CyberOps. Oke. Tapi yang lama, Pak ya. Yang waktu itu masih 2 ujian untuk mendapatkan 1 sertifikasi. Sekarang sudah simpelkan ya, dipermudah oleh Cisco. Jadi untuk dapatkan CyberOps Associate ini hanya perlu 1 kali ujian. Oke. Kemudian ini training kita ya, yang kita hadapi hari itu ada 28 modul. Itu sudah dipelajari semua ya. Nah, ini kita cuma melihatkan saja. Lalu orang bertanya, Pak, gimana caranya nih antara blueprint ini, membandingkan antara blueprint ini dengan modul yang ada dalam training yang pernah kita ikuti. Nah, Bapak Ibu bisa download di dalam
tempat yang saya berikan tadi, upload di folder yang saya berikan tadi, drive tadi, ini ada namanya file Excel. Ini adalah mapping, mapping antara blueprint tadi dengan modul-modul yang ada di training kita. Jadi ini filenya ya, ini filenya. Nah ini semua adalah blueprintnya si CyberOps Associate di bagian yang kedua sini. Ya ini Windows 200 versi 1. Ini semua tadi seperti yang kita lihat. Dan ini adalah mapping. Mapping dari modul kita ke sertifikasi. Jadi ini modulnya, ini adalah nomor modul dan sebagainya. Modul 1 ada 1.1, 1.2, 1.3 ya kan. Nah, ini apa namanya? Mapping ke mana? Ke sertifikasinya bisa dilihat gitu. Jadi 1.2 ini mapping ke 1.3.3D. Jadi kita lihat di sini. Gitu ya. Jadi threat actors. Jadi kalau membahas threat actors berarti silakan Bapak Ibu silakan pergi ke dalam modul di 1.2. Kalau mau membahas tentang 5.9 AD ya kan 5.9 AD kita lihat di sini 5. Berarti kan dia ada di bagian section 5 kan. 5 tentang security and procedures 9 kita lihat 9 apa nih 9 identifikasi protected data in the networks PII, PSI, PHI, intellectual property dan lain sebagainya itu semua ada masuk di sini dan bisa dibaca di 1.3 kira-kira seperti itu apa namanya sertifikasi mappingnya. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memappingkan antara blueprint dengan training yang sudah kita jalani. Oke, yang berikutnya adalah berlatih memahami dan menjawab soal. Jadi insya Allah nanti DTS Pro A seperti yang sudah Mas Jati tadi jawab, kita akan menyediakan simulasi ujian untuk sertifikasi. Ya, kalau tidak cukup gitu ya, nanti tolong dijawab terus kemudian coba dipahami, dicari di dalam nota, di dalam netaket itu apa jawaban yang betul dan dipahami apa kita sudah paham materi tersebut. Terus cari contoh-contoh soal yang ada di internet gitu ya. Karena ujian ini sudah banyak gitu, jadi sudah lama gitu, jadi ada contoh-contoh soalnya gitu kadang yang ada di internet yang di-share oleh orang dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah soal itu akan sama atau tidak, tapi paling tidak itu akan membantu kita untuk memahami kira-kira tipe-tipe soal apa saja sih gitu. Nah, semakin banyak berlatih soal, kemungkinan untuk lulus ujian juga semakin besar. Terus kemudian baca kembali materi yang ada dalam metaket. Jadi secara tip and trick ya tidak ada cara trik and trick ya. Ketika kita duduk di dalam ujian itu ya tinggal kita sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian cari forum diskusi di internet yang berhubung dengan persiapan ujian. Nah, terutama ujiannya kita lah ya, yang akan kita ambil ya, yaitu yang Cisco Certified CyberOps Associate tadi, CyberOps ini. Itu untuk berlatih dan memahami, menjawab contoh soal. Jadi sebetulnya untuk persiapan ujian ya cuma itu aja, 3 itu saja. Cuma sekarang berapa banyak kita merancang atau mengeksekusi menginvest waktu kita, tenaga kita dalam ujian tadi gitu ya, untuk mempersiapkan ujian tersebut. Nah, referensi lain gitu ya, referensi lain yang ada itu ada satu buku nih yang dikeluarkan oleh Cisco Press yaitu tentang Official Certification Guide CyberOps Associate, Cisco CyberOps Associate, CyberOps 200-201. Ini kalau mau lihat linknya di dalam Cisco Press, silahkan diklik di situ. Kemudian ada juga di bagian exam. Nah, di bagian Cisco Learning Network ini, kalau kita cari tadi kan ada cisco.com, ada Cisco Learning gitu ya.
Nah, di bagian Cisco Learning ini itu ada yang namanya Cyber Ops Preparations, ya kan? Untuk Anda self study plan directly. So Bapak Ibu bisa sign up di sini, ya kan? Kalau kita klik, dia akan meminta kepada kita masukkan username, first name, last name, and everything. Nanti akan dikirimkan email ke tempat Bapak, gitu. Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semuanya. Nah, di dalam email tadi itu akan ada link-link gitu ya, yang sudah saya berikan di sini. Gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan semua pengen ngedapetin emailnya, ya silahkan diklik saja. Jadi kalau kita lihat, ini kalau saya buka ya, kita buka contoh ya, kita buka di sini. Cuma link, ada beberapa link yang seperti yang saya berikan di sini, yang link di bawah ini, ya Bapak Ibu atau rekan-rekan semua perlu login gitu, menggunakan email dan password Netakat atau password Cisco, karena sekarang username dan passwordnya Netakat itu jadi satu dengan cisco.com. Jadi kita lihat ya. Nah ini ya, ini saya sudah login ya. Itu kalau belum login nanti di sini belum keluar seperti ini, jadi akan kayak transparan gitu ya, bayangan orang gitu saja, dan Bapak Ibu silahkan login. Nah di sini ini ada banyak materi-materi yang bisa dilihat. Gitu. Bisa dipelajari sendiri, bisa dijadikan sebagai tambahan untuk mendampingi materi yang ada di Netaket. Tapi kalau ditanya apakah materi Netaket cukup, saya rasa cukup, memang cukup ya, karena memang itu materi itu memang diselaraskan dengan tadi blueprint-nya Cyprof tadi. Jadi silakan, cuma permasalahannya adalah apakah kita paham semua atau tidak. Nah, berapa paham kita terhadap materi Netaket itu yang perlu kita ulang lah, kita cari. Makanya blueprint itu membantu kita untuk, oh saya sudah paham PII, saya belum PJSI, PHI, sudah paham cyber kill chain, sudah paham diamonds, vector dan lain sebagainya. Attack vector itu apa? Nah, itu silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini di sini banyak gitu. Nanti ada yang lain ya, link untuk fokus ya, on demand recording. Jadi ada recording yang mungkin bisa membantu kita memahami. Tapi ya semuanya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada contoh soal ya kan, questions untuk memahami quiz, memahami apakah kita sudah paham belum materi CyberOps itu. Jadi ini apa sih sertifikasi itu? Nah, semuanya sudah dibahas di sini. Di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya, sepertinya ya. Oke, yang kedua yang diminta dari saya adalah untuk meminta certifications exam discount vouchers. Apakah di sini ada yang belum request sama sekali? Apakah ada yang belum request sama sekali? Mungkin bisa angkat tangan. Atau belum tahu bagaimana cara request vouchers ya? Karena kan vouchersnya itu ujian aslinya itu adalah 300 US dollar, ya kan? Nah, kalau rekan-rekan semuanya mendapatkan voucher dari Netaket, maka akan hanya membayar 125 US. Lumayan lagi ya, lebih dari 50% ya. Kalau tidak salah 70%. Ini nyampe. Oke, sampai. Kira-kira seperti itu. Semuanya 125 US, dan kalau ada yang dapat masuk dalam list reimburse oleh Kominfo, berarti nanti pembayaran dibayar dulu dan akan digantikan oleh Kominfo. Kira-kira seperti itu. Nah ini bagaimana cara kita meminta sertifikasi diskon? Yang pertama kita login dulu ke Netaket, ya kan? Kemudian di sebelah kanan atas itu ada nama Bapak Ibu sekalian.
Kalau diklik nanti akan keluar menu seperti ini, drop-down menu. Yang pertama-tama nih sebelum minta vouchers, kita harus ngecek di My Profile ini. Jadi kita klik dulu My Profile, lalu kita pastikan nama Anda sesuai dengan identifikasi resmi. Entah KTP, SIM, atau paspor. Ya kan? Kemudian alamat email, pastikan dia betul dan aktif. Ya. Betul tapi nggak aktif atau lupa passwordnya, ya jadi masalah juga ya. Kemudian masukkan nomor telepon untuk keperluan mengirimkan autentifikasi apabila ada masalah dengan password ya. Jadi di sinilah ya, bagian ini Bapak Ibu perlu memastikan yang pertama adalah nama ini, first name, last name ini sesuai dengan identitas, Kemudian email, ya, email ini diupdate lah dengan email yang betul, ya kan? Kemudian kita berikan nomor telepon di sini. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Yang perlu lakukan sebelum kita melakukan request. Nah, kalau kita sudah request, sudah memperbaiki yang di My Profile ini, di bagian sebelah kanan ada diskon vouchers. Jadi kita klik diskon voucher tab di sini, tab yang ada diskon voucher tersebut. Berikutnya adalah oke. Nanti ketika tab, Bapak Ibu akan bisa melihat course granted discount vouchers ini. Jadi ini voucher name adalah CCNA, berarti ini untuk CCNA. Kalau CyberOps ya berarti nanti CyberOps Associate. Vouchernya gitulah, atau CyberOps gitu kan. Diskonnya besarnya sekitar segini gitu ya. Dan request by date. Jadi kita harus merequest gitu. Merequestnya itu sebelum tanggal ini. Gitu kan. Dan bisa digunakan sebelum tanggal ini. Kalau tidak salah itu sekitar 6 bulan lah ya. Jadi jadi waktu dari dikeluarkannya vouchers ini, bukan vouchersnya, dikeluarkannya request ini sampai dengan selesai itu sekitar 6 bulan. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih. Tergantung nanti dia dapat bloknya berapa. Kadang ada yang lebih dari 6 bulan. Mungkin sekitar 6 bulan setengah dan sebagainya. Dan harus di request kalau tidak salah dalam waktu 2 bulan. 2 atau 3 bulan ya. 3 bulan kalau tidak salah. Walaupun Bapak Ibu nge-requestnya di awal-awal baru keluar di request atau udah mepet-mepet dengan request date ini, nanti yang use date-nya ini tidak akan berubah. Jadi lebih baik di request di awal, ya kan? Kemudian proses waktunya adalah 2 minggu, gitu ya. Kira-kira sekitar segitulah 2 minggu. Oke, 2 sampai 3 minggu. Jadi 2 minggu ini agak vagu gitu ya. 2 minggu itu adalah 14 hari, atau 14 hari bekerja, atau 14 hari lagi termasuk weekend. Jadi kalau saya lebih baik kita usahakan sekitar 3 minggu lah. Jadi kita request vouchers, maka Bapak Ibu akan lihat yang seperti ini. Nama, email, dan sebagainya perlu diperhatikan, terus masukkan alamat yang betul untuk mengirim sertifikasi dalam bentuk kertas lah ya, hard copy-nya. Kemudian nomor telepon kita masukkan, kemudian negaranya di mana. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi pastikan nama yang tertera sesuai dengan identitas dan pastikan email itu benar, masukkan alamat dan nomor telepon, kemudian kita tekan tombol submit ini di sebelah kanan. Oke, tombol submit sebelah kanan. Nah, nanti akan ada status seperti ini pending. Gitu kan? Nah, di sini di pending ini nanti Bapak Ibu akan menerima email dalam waktu 10 hari. Nah, di sini saya selalu menyarankan 10 hari bekerja saja supaya tidak menganggap terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau 10 hari bekerja sudah 2 minggu hitungan kita ya, termasuk Sabtu Minggu gitu ya. Jadi kita Bapak Ibu bisa lihat di sini nanti tunggu akan ada email gitu. Akan ada email untuk melakukan verifikasi. Ya kan? Setelah mengirimkan permintaan diskon, Anda akan menerima email dari Cisco untuk verifikasi dalam 10 hari kerja. Ya kan? Saat menerima email pastikan ya di dalam email itu nama dalam email sesuai dengan identitas Anda. Kemudian alamat email Anda betul, dan pastikan nama exam, nama ujiannya itu sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau kita mintanya CyberOps,
kemudian di situ Anda menerima vouchers untuk CCNA. Nah, itu silahkan hubungilah email yang ada di bawah situ tuh. Nanti kalau ada masalah silahkan hubungi ya, email ini. Nah, dihubungilah email itu gitu. Mengatakan bahwa sebetulnya permintaan itu salah gitu ya. Pastikan ya, karena apa? Kalau Bapak tidak memeriksa nama examnya itu berbeda dengan nama ujian yang akan kita ambil, ya nanti nggak kepake juga gitu ya. Nggak bisa gitu dipakai kodenya. Kemudian nanti kan ada satu link atau URL dalam email itu untuk melakukan konfirmasi permintaan diskon voucher. Jadi kita klik saja, nanti akan masuk ke dalam data collection tools. Data collection tools itu cuma bilang aja memastikan, mengkonfirmasi nama Anda siapa, ujian yang diambil apa, email Anda berapa. Dan ini beberapa hari ini gitu ya, beberapa minggu belakangan ini ada beberapa yang komplain kenapa kok URL-nya tidak bisa diklik gitu ya. Kalau diklik itu tidak menghasilkan sesuai yang diinginkan. Jadi kalau ada yang punya masalah itu, silakan Bapak Ibu tambahkan di alamat yang di atasnya itu, di link itu, URL-nya itu yang tadinya HTTP, jadi HTTPS ditambahkan gitu saja, ditambahkan S. Katanya ya sebagian besar mengatakan oh itu bisa menyelesaikan masalah link yang salah tadi. Nah, kalau sudah melakukan verifikasi ini, setelah mengklik tadi, diperlukan waktu 5 hari bekerja untuk menerima kode promosi vouchers. Jadi kode ini akan dikirim melalui email. Akan dikirim melalui email, juga akan nanti diberikan di bagian diskon vouchers tadi Bapak Ibu tadi itu. Nah, ini adalah contoh emailnya ya. Kecil ya. Oke, kita lihat ini contoh email. Ini emailnya sebetulnya panjang ke bawah gitu, cuma kalau panjang ke bawah jadi kecil, jadi saya pecah jadi 2. Pastikan bahwa email itu dari Cisco Exam Promotions@cisco.com, ya kan? Kemudian di bawah ini akan memberikan informasi apa saja, gitu kan? Ada instructor name-nya, ada academy name-nya, gitu ya. Ini akan keluar di situ. Nama, ini email, ya kan? Terus ini akan diberikan oleh Bapak Ibu CSCO ID yang ada di situ. Nah, kemudian mailing list address, alamatnya, kemudian network academy, connections ID-nya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini akan ada kodenya. Ini adalah informasi diskon untuk ujian apa. Jadi perhatikan ya di sini bahwa ini harusnya nanti 201 Cisco Certificate CyberOff Associate. Dan di sini akan keluar expiration date-nya sampai kapan. Nah, ini lainnya adalah nanti informasi-informasi dan di mana Anda akan diminta untuk pergi ke PersonFu website untuk mendaftar ujian. Kira-kira begitu. Jadi ini untuk dapetin vouchers. Apakah ada pertanyaan ya? Sudah request dan sudah reply email, status masih pending. Baru request kemarin, jadi status masih pending. Jadi kalau baru request, nunggu email ya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Oke, oke, bagaimana cara mengikuti ujian? Bagaimana cara mengikuti ujian? Yang pertama adalah ujian itu harus dilakukan di testing center. Jadi Cisco NetTarget bekerja sama dengan PersonFu, ya kan? PersonFu, jadi kita harus mendaftar ujiannya di PersonFu. Ujiannya ada 2 cara ya Bapak Ibu. Yang pertama offline, yang kedua adalah online. Nah, untuk yang baru pertama kali, belum pernah ikut ujian sertifikasi dan lain sebagainya, saya sarankan untuk mendaftar ujian secara offline. Secara offline ya Bapak Ibu. Kalau belum pernah sama sekali. Tapi permasalahannya adalah kalau offline itu berarti kita harus ke testing center. Jadi Bapak Ibu harus mencari testing center yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Ya kan? Tempat tinggal Pak Ibu. Nah, itu saya berikan linknya untuk mencari tempat ujian tadi. Loh, kok jadi seksi nih? Oke lah, kita cari sendiri ya.
Saya carinya gini kadang, version Foo, ya, Cisco gitu ya. Dari situ nanti akan pergi ke sini, ya kan? Nah, ini kalau mau buat account baru atau mau sign in bisa klik di situ. Tapi sekarang kita lihat yang Find Testing Center. Untuk sebentar ini ya, kita lihat dulu. Ya tinggal Bapak Ibu silahkan carikan, masukkan kota di mana Bapak Ibu tinggal, gitu ya. Kita ambil contoh apa? Kalau Jakarta banyak sekali. Kita ambil Jogja gitu ya. Saya nggak tahu di sini simpannya Yogyakarta atau Jogja pakai J atau apa. Kita lihat saja. Nah di sini ternyata ini uh, yang ada, gitu, yang terdekat, gitu, yang saat ini available. Jadi kalau di Jogja bisa pergi ke tempat-tempat yang ada di sini dan alamatnya mana dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu cari sendiri. Kalau informasi kalau mau ke Indoxindo Jogja, silakan pergi alamatnya dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu pergi ke sana, bawa apa namanya identitas, kemudian jangan lupa bawa email yang ada kode vouchernya tadi. Dan mereka akan sangat membantu Bapak Ibu untuk menerangkan melakukan pendaftaran, juga bagaimana cara melakukan ujian dan lain sebagainya. Cuma untuk pada saat melakukan pendaftaran, satu hal yang paling penting adalah nama dan email itu harus sama dengan yang ada di dalam letaket. Dan nama yang ada di dalam letaket dipastikan sama dengan yang ada dalam identitas. Karena nanti identitas itu akan difotokopi dan dijadikan sebagai laporan ke person foo ya di testing center. Kalau emailnya beda, definitely lah pasti vouchernya tidak akan bisa menerima, gitu, tidak akan bisa dipakai. Oke, apalagi? Ya, nah itu secara offline. Nah kalau tiba-tiba di tempat saya tidak ada nih, di kota terdekat saya tidak ada, adanya di kota yang beda 100 kilo atau 200 kilo gitu ya. Nah itu terserah dari Bapak Ibu sekalian. Terserah dari Bapak Ibu sekalian, apakah memutuskan untuk offline atau mau pakai online. Nah, yang kedua adalah online gitu ya. Jadi kita akan mendaftar secara online, membayar secara online, dan ujian secara online. Nah, link pendaftarannya ada di sinilah tadi yang saya klik tadi ya, ketika Present Cisco ini aslinya ada di sini. Kemudian keterangan mengenai ujian online bisa diklik di sini. Nanti kita akan lihat. Nah, ini keterangan mengenai ujian online. Bagaimana ujian online dan lain sebagainya ada di sini, ya kan? Kalau FAQ, silakan mau pertanyaan lebih, silakan di sini, ya kan? Nah, di sini akan membantu Pak Ibu tentang bagaimana kita melakukan ujian ya kan, visit, oke, untuk online FAQ untuk ujian Anda. Ini kalau masalah payment nggak ada di sini. Nah, ini yang paling sering ditanyakan lah ya. Keterangannya dari sini. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa diklik, ya kan? Oleh Sensing with Foo, bisa Pak Ibu lihat tadi udah pergi ke sana, ya kan? Nah ini kalau dan kalau untuk ujian ujian online ini nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masalah teknis. Nah kalau makanya saya menyarankan sekali Bapak Ibu yang atau rekan-rekan yang baru pertama kali supaya tidak ada masalah kendala teknis, silakan ujian secara offline di testing center. Tapi kalau yang dulu sudah pernah dan lain sebagainya, nah sudah punya pengalaman, bisa melakukan ujian secara online. Oke, berikutnya ini ada beberapa link yang mungkin akan membantu gitu ya ketika ujian online. Ini ada di sini, kita klik saja. Kemudian ada YouTube ini, ada YouTube link yang isinya adalah bagaimana cara mendaftar ujian, ya kan,
online, kemudian cara membayar, kemudian persiapan pada hari ujian itu. Jadi sebelum kita melakukan ujian itu, apa persiapan harus kita lakukan, terutama untuk masalah teknisnya. Bisa dilihat di YouTube ini supaya kita bisa dapat gambaran atau bayangan apa yang akan terjadi kalau kita ikut ujian secara online. Jadi ini beberapa hal. Oke, so kita lihat saja ya. Kita mulai coba praktekkan karena ini slide-nya sudah habis. Jadi untuk ujian online, gitu ya. Ini Mas Ismail Hakim ini sudah menulis blog ya di sini. Cukup bagus gitu ya. Tapi ini sesuatu yang saya alami juga gitu ya. yang pernah saya alami. Saya sudah berapa kali ya? Sekitar 3 atau 4 kali ujian online selama COVID, ya kan? Oke, ya kita daftar ya, kita masuk ke Prosenfu dan lain sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan itu. Yang paling penting adalah ketika kita pas hari H gitu ya, itu yang paling penting adalah kita mencari tempat yang tidak ada gangguan sama sekali, Bapak Ibu. Rekan-rekan. Jadi kita carikan tempat yang tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan itu termasuk tidak ada suara-suara bising, gitu ya. Tidak ada suara-suara motor atau sebagainya. Apalagi suara ketuk-ketuk-ketuk, suara anak menjerit dan lain sebagainya. Tolong dicari tempat mungkin di kantor atau minjem rumah teman dulu atau kamar teman yang dipastikan kosong, gitu ya, kosong. Kemudian dipastikan meja-meja itu tidak ada apa-apa. Nanti mereka akan meminta kepada kita untuk memfoto kanan kiri dan lain sebagainya, depan belakang, memastikan bahwa tempat ujian itu steril, gitu. Memastikan bahwa tidak ada monitor. Pengalaman saya ada semacam whiteboard di belakang, ya kan. Whiteboardnya sudah saya hapus, cuma ada beberapa nota-nota yang saya magnet gitu ya. Itu mereka minta saya turunkan ya kertas-kertas itu semua, gitu kan. Terus saya pakai double monitor di desktop, ya kan. Saya copot, saya taruh di pinggir sana dalam jangkauan yang tidak bisa saya jangkau. Ketika dia lihat gambar dalam foto itu atau dia meminta saya memperlihatkan sekeliling saya dengan webcam, dia minta tolong monitornya diarahkan ke tembok gitu. Jadi yang kelihatan tuh belakang tuh mesinnya. Itu perlu Bapak Ibu perhatikan lah. Mereka lihat tidak boleh ada alat tulis atau kertas dalam jangkauan tangan dan lain sebagainya. Itu perlu dipastikan bahwa meja, buku dan lain sebagainya diletakkan yang jauh. Minimal untuk pada saat kita ujian itu ya kalau kita letakkan di ujung kamar dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting tidak ada di dalam jangkauan. Kemudian dipastikan tidak ada suara-suara. Kalau ada suara ketuk-ketuk, maka proktor itu bisa langsung mengatakan ada batal. Langsung dan nggak kembali gitu duitnya gitu. Gitu. Karena mereka menganggap itu bisa jadi kode sandi. Ada teman yang cerita ujiannya itu dia baca soal aja agak ngeremeng gitu kalau bahasa Jawanya gitu, agak bergumam gitu kan. Nah, itu proktornya ada yang mengingatkan, tolong jangan bersuara. Nah, itu hal-hal yang perlu dipastikan adalah bahwa memang ruangan itu steril, kunci pintu, kalau perlu kasih label, jangan ganggu saya, jangan diketuk. Dan saya kalau ujian kemarin waktu itu ujiannya di kantor, gitu kan, di kantor. Kemudian kebetulan printer kantor itu ada di ruangan saya, jadi banyak orang tuh kadang mondar-mandir buka pintu. Nah pas lagi ujian tuh saya tempel gede-gede di kamar. Tolong jangan masuk dulu, jangan ngeprint, saya matikan printernya segala macam. Tolong kembali lagi jam 2 siang. Kira-kira seperti itu. Jangan diketuk, saya sedang ujian. Nah, itu pastikan ya, tidak ada orang yang berkomunikasi dan sebagainya. Ya nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk ngetes webcam, dan pada saat ujian pastikan Bapak Ibu tidak pernah keluar dari frame webcam itu.
Makanya yang perlu diperhatikan adalah kalau di sini Mas koneksi juga, koneksi internet ya pastikan yang pakai kabel ya, atau yang stabil lah minimal kita seperti itu. Yang stabil, jangan yang tidak stabil gitu. Gitu. Masalah stabil ini agak susah juga gitu. Jadi kalau Mas Ismail ini mengatakan siap-siap 2 jam sebelum ujian nih. 2 jam itu mulai dari bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah bersih-bersih sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya mungkin saran dari Person Fu 1 jam atau 30 menit sebelum itu. Nah, yang pasti Bapak Ibu jangan mepet. Ujian jam 1 datang jam 1 kurang 5. Karena apa? Nanti sebelum itu ketika kita ngeklik link untuk ujian, itu bukan langsung masuk ke ujiannya. Bapak Ibu diminta untuk identifikasi dulu. Foto gambar sendiri, terus foto ID, terus foto kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu terus memastikan bahwa sistemnya tidak bisa dipakai. Karena nanti perlu dicek juga di dalam sistem komputernya itu bahwa hanya program-program yang diizinkan saja yang bisa dibuka. Gitu. Yang lainnya harus tutup. Kalau masih ada program yang belum yang tidak diizinkan masih terbuka atau berjalan, maka memang tidak akan bisa ikut ujian. Permasalahannya adalah terkadang gitu ya, bagi orang-orang yang terkadang ini masalahnya gini, di dalam program yang dipakai oleh Person Fu itu, dia mengatakan program ini harus tutup gitu ya. Cuma kita ngelihat program ini itu ada di mana gitu ya. Letaknya di mana nih program ini, program apa, aplikasi apa yang membuka gitu. Jadi kita harus kadang trial and error. Ini tutup, oh ternyata masih salah, bukan ini yang ditutup dan lain sebagainya. Jadi harus dipastikan program itu komputer kita itu sudah bisa memenuhi kriteria yang diizinkan untuk menjalankan aplikasi itu. Karena mereka ingin memastikan gitu ya, bahwa tidak ada, for example, contohnya adalah untuk print screen, untuk program-program yang lain. Gitu. Dan mereka bisa mengamati monitor kita. Jadi proktor itu mengamati monitor kita. Kita buka apa saja. Gitu. Situ. Dan memastikan bahwa hanya ujian saja, halaman ujian saja yang terbuka di dalam monitor kita. Jadi webcam dan mikrofon harus aktif dua-duanya. Ya kan? Ya buang jauh isi kantong celana. Yang betul nih. Gitu ya. Kalau di ujian yang offline pun juga gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ke testing center, sebelum masuk ke tempat ujian itu disuruh mengeluarkan semua isi kantong, celana, dompet, dan lain sebagainya, masukkan dalam tas, kemudian tasnya nanti akan dimasukkan dalam locker, locker itu dikunci. Kuncinya dipegang oleh petugas testing center. Bapak Ibu hanya diberikan biasanya satu kertas yang dilaminating gitu, untuk coret-coret dengan spidol. Itu saja, terus pergi ke dalam ruangan testing kalau offline. Jadi juga kalau online pastikan tidak ada barang-barang yang lain di dalam kantong tuh kosong. Ya, siapkan headset kalau selama ujian tidak simpan ya, karena tidak boleh dipakai, gitu ya. Ya kan? Dan check in mulai 30 menit sebelum ujian. Jadi yang saya katakan ya kalau tidak 30 menit sebelum ujian kita sudah login gitu ya. Kemudian untuk masuk ke dalam ujian dashboard Performance View itu nanti akan Anda masuk ke dalam aplikasi online view tadi, kemudian nanti diminta untuk mengambil gambar Bapak Ibu sekalian sendiri pakai HP gitu, atau pakai webcam, terserah lah gitu ya. Udah ngambil gambar depan, belakang, kanan, kiri. Nah, nanti habis itu nunggu gitu. Nunggu kalau semua sudah setujui, nunggu diajak chatting atau ditelepon oleh proktor. Entah di mana proktor itu, di belahan dunia yang mana. Nanti dia akan keluar chatting atau nanti saya akan calling kamu ya gitu kan. Nah, calling lah di dalam telepon itu. Nah, nanti setelah telepon itu selesai, biasanya dia akan minta supaya telepon itu diletakkan, dimatikan dan diletakkan di luar jangkauan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Dan tidak boleh keluar toilet. Ke toilet nggak boleh. Jadi makanya sebelum ujian online harus ke toilet terlebih dahulu. Di tempat yang ini ya ujian proktor ya di offline juga sama. Jadi dia biasanya nanti petugas akan
menanyakan mau ke toilet dulu nggak, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di saya sendiri ya sebetulnya ujian yang di online itu bagus, fleksibel gitu. Cuma masalah teknis kita harus betul-betul waspada lah ya. Waspada, kita harus menghadapi masalah teknis sendiri, kemudian kita harus kontrol sendiri, gitu ya. Kontrol sendiri, nggak boleh ngomong, terus memastikan bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang steril. Gitu. Karena kalau proktor sana menganggap bahwa kita diindikasikan melakukan kecurangan, ya otomatis batal. Batal ujian kita dan uang tidak kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke persen food tadi. Jadi silakan dibaca ya, dibaca sampai akhir. Kemudian dilihat di video yang YouTube tadi. Ini San Francisco. Kalau Bapak Ibu belum pernah create account, ya silahkan create account. Ya kan? Klik pada create account ini. Nanti akan I agree. Ya kan? Do you know your Cisco ID? Yes. Ya, karena Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan vouchers tadi, kita lihat di dalam vouchers tadi seperti apa voucher tadi. Nah, di voucher ini itu ada yang namanya ini Cisco ID atau CSCO. Oke, Cisco ID. Nah, ini kalau pertama kali Bapak Ibu daftar, silakan masukkan ini. Gitu. Masukkan CSCO ID ini. Masukkan ke sini. Yes, masukkan CSCO. Otomatis ya. Oke, kemudian masukkan nama dan lain sebagainya, email, confirm email, next, sampai Bapak Ibu mendapatkan konfirmasi untuk bisa menuliskan username dan password. Oke, kalau sudah bisa, tinggal kita sign in ya, sign in ke Version4 tadi ya, Version4 Cisco, nah, bisa klik sign in button. Oke, saya coba akan sign in ke dalam tempat saya. Saya coba untuk daftar ya, untuk daftar ujiannya gitu. Oke, pertanyaan ya. Spek komputer harus khusus kah? Tidak ada yang khusus Bapak Ibu ya. Tidak ada yang khusus. Yang penting bisa dipakai untuk browsing lah ya, gitu ya. Yang paling penting itu sebetulnya adalah internet koneksi. Saya rasa semua komputer-komputer yang ada saat ini tuh bisa dipakai, gitu ya. Bisa dipakai. Kalau online harus menghadapi gangguan lingkungan, ya betul itu tadi pernyataan ini. Oke, jadi akan di chat ya. Kalau ini semua yang ada di dalam chat ini semua menginikan ya, menceritakan pengalaman ya. Oke, bagus lah ini ya. Kalau di Jakarta banyak Bapak Ibu, jadi tinggal cari aja di Jakarta gitu. Oke, oke. Oh ya, untuk yang person full tadi itu tidak harus hari H gitu. Jadi untuk bisa pergi ke dalam online proctor ini di dalam websitenya ya untuk belajar ini. Bapak Ibu nanti bisa ngetes Bapak Ibu. Saya bisa melakukan tes ini run system testing. Ya kan? Dari tempat Cisco tadi ini ada learn more, saya klik kanan buka nih. Nah, run system testing. Jadi kalau run system testing nanti kita akan dites sistem kita. Ya kan? Copy access, download. Ya kan? Ketika download running, contoh masukkan copy access ini dan sebagainya. Nanti dia akan ngetek sendiri. Sekarang pun Bapak Ibu bisa lakukan. Apakah komputer saya memang layak atau tidak untuk
ikut ujian online view, person view ini. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kalau tiba-tiba mati listrik dari mana? Nah itu saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu. Gitu. Belum pernah ngalami gitu. Mati listrik pas lagi ujian gitu. Soal yang buat Cisco gitu ya. Tapi yang melakukan testing, Cisco mempercayakan sistem testingnya kepada person view. Untuk tes online dengan offline apakah beda, Pak? Kalau tes online dan untuk pembayaran itu maksudnya besar pembayarannya gitu. Besar bayarannya sama Bapak Ibu gitu ya. Cuma kalau offline ini terkadang ada testing center yang menambahkan biaya administrasi. Tapi besarnya ini tergantung dari testing centernya ya kalau tidak salah. Gitu. Tapi kalau yang online tadi otomatis dia akan keluarkan kalau pakai vouchers ya 125 USD. Ketika Bapak Ibu bayarnya dengan cara apa? Jadi kita ambil contoh ya ini saya sudah login. Ini contoh kalau sudah login itu seperti ini. Gitu ya. Di sini ada profile dan lain sebagainya. Pastikan di sini ada lambang Cisco-nya. Kok hilang? Oke. Pastikan sebelah sini ada lambang Cisco-nya. Dan kemudian kita bisa lihat ya view exam. Kita cari. Ya kan? Exam apa yang kita mau cari? Ya kita karena semua examnya banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masukkan kode saja. Nah, dia kan masukkan kan 200.201. Ya kan? Kalau 200 saja ada banyak ya kan. Nah, ini adalah kode untuk CCNA yang sekarang. Ini kode untuk DevNet Associate. Nah, kita klik sini, kita bergigo. Nah, nanti Bapak Ibu ditanya gitu, mau ujian online atau mau ujian di testing center. Kita coba dulu ya testing center. Ya kan? Testing center, testing center berarti nanti Anda diminta untuk mempersiapkan ini semua. Silakan dibaca, kita klik next. Ya kan? Ini harganya sekian segala macam, ya kan? Oke. Pastikan dia betul ya ini informasinya. Jangan kata udah bayar ternyata ini salah gitu ya. Kode examnya. Nangis juga gitu. Oke, nanti harga aslinya segitu. 300 kan. Oke. Yes, accept ya kan. Confidential next. Nah, nanti di sini Bapak Ibu diminta untuk milih di mana. Bisa nyari lah. Gitu. Ini kebetulan nyari ke salah Jakarta gitu ya. Jakarta banyak. Ya kan. Jadi contohnya ini UI Salemba contohnya kita ambil ya. Oke, kita pilih. Kita panggil next. Kita pilih. Nanti di sini akan keluar tanggal yang masih kosong. Gitu, yang masih available. Kalau kita cari hari bulan lain, wah, udah habis juga gini. Ya, contoh Agustus ya. Kira-kira untuk yang reimburse itu sampai kapan ya terakhir reimburse-nya ya? Nah, katakanlah kita pilih tanggal 9 Agustus ya, kata kita kan. Nanti di sini akan kelihatan waktu yang tersedia. Tanggal berapa. Kita klik. Kita klik tanggalnya. Oke. Nah, appointment ya. Anda pastikan bahwa nah ini jadi 140 kan karena kita berada di Indonesia gitu. Ujiannya di Indonesia. Jadi, aslinya 120 menit. Jadi 140 menit, appointment tanggal berapa, tempatnya di mana dan lain sebagainya, ya kan? Oke semua. Oke. Oke. Variannya sekian. Gitu kan? 300 US. Wah, Pak, 300 US, Pak. Nggak apa-apa, kita proceed next saja. Kemudian kita accept. Nah, nanti ketika pas mau pembayaran, nanti dia akan meminta kepada kita untuk memasukkan voucher. Ada nggak kode voucher Anda? Nah, promotion code tadi yang dari email tadi silahkan di ini kan ke sini apply.
Dan pembayarannya pakai kredit card. Ya, Bapak Ibu harus punya ini, kredit card. Kalau online memang gitu ya, kemungkinan bayarannya cuma itu. Yang kita lihat di seperti ini, ada mengenai Visa, Mastercard. Kalau yang nggak punya kredit card gimana? Ada beberapa kredit card yang kartu ATM-nya itu ada tulisannya Visa atau Mastercard. Dan di depannya itu nomornya itu seperti nomor kartu kredit. Gitu. Di belakangnya pun juga ada CCV-nya gitu ya. Nah itu bisa dipakai. Cuma mungkin kalau ada yang apa namanya belum diaktifkan atau ada yang dihalangi untuk membayar online segala macam, silahkan ditelepon ke nomor yang di belakang kartu Bapak itu, Bapak Ibu sekalian itu kartu ATM itu, bagaimana cara menggunakan Mastercard atau Visa itu untuk pembayaran online. Jadi kira-kira seperti itulah. Kalau nggak punya kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit, ya bisa juga minjem kartu kredit orang juga. Kira-kira seperti Kalau itu. kemarin Mas Oke, Akmal itu, maaf Pak, mau menambahkan. ya silakan. Ha. Kalau kemarin Akmal itu pakai Genius itu Pak buat pembayaran bisa. Oh, Genius. Genius itu apa, Mas? Genius kalau di Indonesia itu Tapi di kayak sini nggak ada keluar ya. nanti masuknya ke Mastercard Pak nih. Oh, maksudnya ke Mastercard. Oke, jadi kalau memang ada yang bisa Mastercard tadi atau Visa, ya silahkan dipakai. Tidak ada masalah gitu. Saya juga punya kartu ATM, gitu, kartu debitnya ATM itu, dia nyambung ke Mastercard gitu. Jadi depannya itu ya kode gitu. Kalau saya kemudian kadang-kadang kartu kredit saya ditolak gitu ya oleh oleh site tertentu gitu ya, atau saya harus ngubungin kartu kredit saya untuk bisa dipakai di site itu daripada bos malas gitu saya pakai kartu kredit tadi itu kartu apa namanya kartu ATM gitu, yang nyambung ke Mastercard kira-kira seperti itu jadi masukkan ini untuk otomatis dia akan berubah gitu, baru kita bayar nah kira-kira seperti itu ada lagi pertanyaan mungkin kalau offline bayar tidak kalau offline tadi tergantung dari testing centernya bisa bayar kontan juga kali ya gitu kan atau pakai sistem pembayaran yang ada di Indonesia uh, apa online ada klik BCA atau mungkin mungkin jangan-jangan ada yang sudah pakai OVO nah itu tidak tahu tergantung dari tempat pembayaran testing centernya kalau offline bisa pakai kartu kredit juga nggak bisa saya rasa bisa pastinya tapi ya tergantung dari testing centernya mereka menerima kartu kredit atau tidak. Oke. Maaf Pak, ini ada pertanyaan juga. Iya. OnView bisa untuk Linux nggak ya Pak? Nah itu tadi kita coba ya kita download. Nah, ini saya nggak tahu nih. Saya nggak pernah nyoba pakai Linux ya Pak. Jadi apakah dia nanti kalau akan ngetes apa namanya, apakah sistemnya itu hanya bisa pakai Windows? Ya kita baca. Gitu. Di sini troubleshooting instruction. Saya belum pernah ya pakai Linux untuk program itu atau pakai Mac juga belum pernah. Jadi kalau apa namanya memang check out the technical requirement. Oh, lama juga. Silakan dibaca saja Bapak Ibu dicari di sini. Saya belum pernah nyoba. Okay. Don't forget to perform the system test too. Nah, ini operating system yang ada nih. Nah, Linux tidak bisa ternyata ya. Windows 10 harus 64 bit, Windows 81 64 bit, ya kan? Mac OS 10.13 atau ke atas. Ada Linux tidak ada, internet browser ini, ya kan? Internet connection speed 3 mega up down. Oke. Okay. Nah, ini semua ada di sini. Nah, kelihatan ya? Terjawab ya pertanyaannya ya Mas Seti ya?
Kalau pertanyaan tesisnya mana yang nggak ada administrasi, nah itu saya tidak tahu. Silahkan ditanya sudah pengalaman. Oke. Nah, kalau untuk sistem reimbursement, saya tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin dipastikan kepada Kominfo ya, karena yang Kominfo yang akan mereimburse. Ya kalau besarnya berapa jumlah apa namanya pembayaran dan sebagainya nanti akan ada kelihatan ya, kelihatan di situ. Atau mungkin perlu apa namanya bukti konversi kali ya, bukti konversi dari di kartu kredit, informasi kartu kredit itu apa namanya tagihan kartu kredit itu jadi berapa gitu, dari 125 itu jadi berapa rupiah, itu mungkin bisa bisa dipakai sebagai bukti. Ujiannya paling akhir 31 Juli, reimburse-nya paling lambat Desember 2021. Tanggalnya nggak ada Bu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pendaftaran, ya kan? Kalau secara offline gimana? Secara online gimana? Ya kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sama, cuma kita nggak menentukan di mana testing centernya dan kita hanya menentukan tanggalnya saja, tanggal dan waktunya saja. Tapi tidak perlu mencari mau tempatnya di mana. Nah, nanti sampai pembayaran segala macam payment juga sama sampai di sini. Gitu. Nanti kalau sudah selesai ya akan keluarlah schedule udah bayar gitu, akan keluar di dalam list kita mau ujian ini tanggal berapa dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk ujiannya? Mas Jati, ada yang perlu ditambahkan lagi atau ada yang terlewat yang belum saya bahas? Mungkin saya ingin menambahkan Pak yang waktu foto-foto itu. Foto-foto ya, silakan. Di pengalaman saya dulu waktu ujian online ya, kan fotonya itu nanti di-upload dari HP, dari smartphone. Itu ada kendala Hmm. upload waktu menggunakan browsernya Chrome. Kemudian diminta untuk Hmm. diganti lewat Opera. Jadi nanti lebih amannya kalau uploadnya itu menggunakan Opera saja ya. Chrome nanti Opera agak ya. susah. Ya Pak. Iya, iya. Silakan, Pak. Nggak apa-apa gitu. Itu masalah teknis ya. Iya. Oke. Lalu mungkin bisa reschedule ya Pak untuk setelah membayar itu ya untuk ujian tanggal ujiannya. Ya, itu bisa reschedule. Biasanya apa? Sebelum H-1 ya, sebelum 24 jam ya kalau tidak salah ya. Itu bisa reschedule. Jadi kalau kita tiba-tiba waktunya tidak bisa, ada emergency ya, dan sebagainya, silakan Bapak Ibu mundurkan waktunya gitu. Mundurkan waktunya atau dimajukan waktunya, bisa juga gitu. Oh, ternyata tanggal 15 ya nggak bisa, bisanya malah tanggal 10. Sekarang baru tanggal 1. Silakan dimajukan. Itu bisa di reschedule. Dan ini ada Oke. pertanyaan Itu Pak, saya kirimkan lewat chat. oke. Oke, kalau saya punya 2 akun Cisco, ya kan? Eh, sedangkan ya 2 akun Cisco ya, berarti berbeda gitu ya. Berarti ini ada kasus seperti ini. Seseorang tuh sudah pernah ujian dengan email A gitu ya, dengan email A. Jadi di dalam recordnya Cisco itu dia punya akun Cisco ID itu dengan email A gitu kan. Kemudian dia daftar Netaket dengan email B. Itu bukan dengan email A ya, dengan email B. Jadi dia akan punya 2 Cisco ID. Lalu gimana caranya gitu ya? Nah, untuk ujian Bapak buat akun dengan email B gitu. Buat akun Bapak Ibu sekalian buat akun dengan email B. Nanti berikutnya adalah ujiannya dengan email B. Nah, nanti kalau sudah lulus gitu ya, kalau sudah lulus ya, nah, Bapak Ibu bisa minta kepada sertifikasi apa namanya tempat untuk maintain certification itu supaya digabungkan 2 akun ini. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang email A atau email B.
Cuma tadi itu kalau ibu pakai email A, berarti nanti kalau minta request voucher lagi di email dengan email B ya dapatnya email B. Makanya usahakan gitu ya kalau di saya ini digabungkannya kalau masih mau pakai NetAccount digabungkannya ke akun yang email yang di NetAccount. Gitu. Moga-moga bisa jawab ya Pak ya. Oke. Apakah bisa pakai email pribadi untuk voucher dan ujiannya? Nah, memang selama ini email orang yang dipakai Pak Gugu. Atau gimana? Maksudnya email pribadi itu email apa ya? Ini yang bertanya. Maksudnya Itu satu email pertanyaan. email itu satu pertanyaan. Ya, satu Oh, email pertanyaan. kantor dengan email ini maksudnya. Oh ya, kirain email orang yang dipakai untuk ya maksudnya email email ya, free email ya, Gmail atau apa gitu ya. Atau email kita sendiri, bukan email kantor gitu ya. Ya tadi yang di Netaket tadi pakai email apa? Jadi kalau ketika mau pakai vouchers, berarti kita harus mendaftar dengan akun dengan email yang dipakai di Netaket. Put email pribadi. Kira-kira gitulah. Oke ya. Apakah ada retake untuk ujian gagal? Tidak ada Pak. Bisa retake Pak, tapi bayar lagi 300 US. Jadi 300 US itu ujian retake atau tidak retake pada ya apa gagal atau berhasil ya 300 itu udah habis lah. Saya nggak tahu nih apakah retake-nya di elok. Nah, saya nggak tahu nih. Kalau Mas retake-nya di elok mungkin Mas Jati yang bisa jawab ya. Kalau gagal gimana? Tapi kalau gagal ujian yang di present full ya retake silakan bayar lagi 300. Retake bayar sendiri. Ini jawabannya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oh, ujian Sampros sampai 31 Agustus. Lumayan itu ya, masih ada waktu berapa? 2 bulan, 3 bulan ya untuk ujian, untuk belajar lah. Tapi jangan mepet-mepet ya Bapak Ibu. Lebih baik ujiannya jangan mepet-mepet. Yang paling penting sekarang adalah request voucher dulu, karena prosesnya bisa 2 minggu. Kalau setelah kita nerima email nggak sadar gitu ya, emailnya ketumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk, dicari, udah baru inget setelah 3 minggu berarti tertunda lagi kan gitu kira-kira segitu. Jadi minimal kita 3 minggu sampai 1 bulan untuk request voucher kan. Oke. Nah setelah itu baru daftar ya kan, daftar bayar gitu kan. Ya jangan terlalu mepet ke tanggal 31 Agustus. Takutnya nanti ada apa namanya, ada hal-hal mendadak tiba-tiba kita nggak bisa. Pengalaman ya, pengalaman seperti itu. Nah, kalau cepetin cepetin aja gitu. Tapi cepetin yang siap ya Pak ya, gitu. Cepetin nggak siap, kasihan juga gitu. Selagi masih refresh, ya ya bagus lagi refresh. Oke, ada yang lagi ditanyakan? Mungkin? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Jati ya nih. Baik, Pak. Saya stop sharing ya Mas ya. Oke, siap. Baik, mungkin nanti ya saya akan menambahkan yang buat elok ya ini ya. Saya izin share screen dulu. Oh ini ada pertanyaan nih Mas. Untuk renewal bagaimana gitu ya? Renewal ini ya sertifikasi Cisco itu yang CyberOps Associate ini berlaku selama 3 tahun dari lulus. Jadi lulus itu berlaku 3 tahun. Renewal ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengambil lagi ujian itu sebelum habis ya, sebelum habis. Jadi kalau setelah habis ya nggak bisa gitu disebut renew. Ngambil lagi bayar 300 atau ngambil sertifikasi Cisco di level yang sama gitu. Jadi sama-sama associate level. Jadi katakanlah sekarang ngambil CyberOps Associate, terus nanti 3 tahun lagi sebelum 3 tahun habis ngambil DevNet Associate, maka otomatis yang level yang sama ini CyberOps-nya akan terweaving, terrenew gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ngambil ujian yang lebih tinggi.
Jadi ngambil ujian profesional. Contohnya Enterprise Core, Security Core di level CCNP profesional. Atau ngambil yang lebih tinggi, Cyber Ops profesional gitu ya. Nah, ngambil ujian itu satu ujian saja, otomatis langsung kalau lulus bisa merenew. Yang ketiga adalah dengan CDP ya, kredit gitu ya. Ya, nilai kredit itu. Jadi silakan dipelajari di bagian Cisco Renewal System itu. Eh, tapi untuk dapetin kredit itu biasanya kita ngikutin kursus gitu. Nah, kursusnya itu bayar gitu juga. Jadi tapi kalau kita kursus bayar, kita dapat kredit gitu ya. Nah, kalau cuma kreditnya mencukupi, bisa kita pakai untuk renew. Saya mau renew ini gitu. Pakai kredit. Jadi nggak usah ujian, kita dapat kredit. Nah, itu tujuannya untuk supaya mengencourage menyemangati orang untuk belajar ilmu baru gitu atau terus belajar sepanjang hayat mereka. Kira-kira seperti itu renewal. Iya, begitu Pak Mas Arief ya. Mas atau Pak Arief ya nih. Jadi kalau 3 tahun lagi sudah mau habis, tapi jangan sampai habis ya, ya kan? Mau habis, saya ambil ujian CCNA, lulus, otomatis cyber ops-nya terbarui. Itu karena di satu level associate. Atau ngambil di level yang profesional lebih tinggi. Atau langsung expert itu ngambil, nggak apa-apa. Otomatis akan terbarui. Oke. Oke. Ya, silakan Mas Yati, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Luhur. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kita pakai Elok ya. Ini platformnya dari UGM, pakai model. Jadi kalau sudah bisa masuk ke course-nya yang persiapan CyberOps, nanti tampilan awalnya seperti ini. Enrollment key-nya sesuai dengan yang ada di Discord ya. Persiapan CyberOps. Dan nanti ini baru ada satu kuis yang bisa di-take. Ini kalau sesuai jadwal dibukanya dari jam 9 nanti sampai tanggal 12 jam 12 malam ya. Dan untuk attempt-nya ini saya set 10 kali. Dan time-nya waktu mengerjakannya 2 jam. Iya, menambahkan juga untuk yang ujian sertifikasi, soalnya itu nggak bisa di back. Jadi kalau sudah di Ya, skip, betul. nanti nggak bisa di back. Jadi lupa Di sini juga. di sini di Bahkan Pak. setting gitu juga nggak Mas? Iya Di Pak. eloknya nih. Oh, di elok ya, oke. Iya di setting sekarang Pak. Oke. Eh, Di setting nggak bisa back ya Jadi berarti ya? ya nggak bisa back. Jadi itu mungkin nanti yang apa namanya tambahan ya. Jadi besok jangan sampai skip soal, karena kalau sudah skip tidak bisa di back ya. Nanti bentuknya seperti ini, pilihan ganda juga, tapi ini karena di set elok itu hanya bisa buat satu jawaban, jadi nggak ada multiple answer. Oke, sebentar ya. Oke, baik-baik. Untuk presensi, mohon maaf saya juga kurang tahu ya apakah harus absen apa enggak buat ini. Untuk apa nih? Di version on view nggak bisa preview soal ya, nggak bisa. Karena tutup ya. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf. Jadi nanti eh apa namanya latihan soal ini dibuka dari tanggal 8 ini nanti jam 9 malam sampai tanggal 12 jam 12 malam ya. Kemudian untuk time limitnya itu 2 jam, jadi sama seperti ujian. Dan nanti soalnya itu tidak bisa di back. Jadi kalau sampai ke skip, berarti tidak bisa membuka soalnya lagi. Kemudian di sini saya set untuk attempt-nya itu 10 kali, jadi bisa bisa diulang 10 kali. Kemudian apakah bisa share kunci jawaban dari error?
Jadi nanti kalau sudah selesai mengerjakan nanti uh, ada kayak review. Nanti akan terlihat yang salah bagian mana saja, tapi untuk di sini belum di-set untuk jawaban yang benar ya. Jadi nanti mungkin setelah selesai pembahasan tanggal 10, nanti baru akan di-share untuk kunci dari jawaban ini. Oke, mungkin seperti itu untuk dari Elok. Dan nanti tanggal 10 akan dibuka kuis kedua dan kuis ketiga. Oke, mungkin Oh, itu ada materi saya pertanyaan 45 lama. yang yang tidak bisa Oke, back itu ya di Pak. persen fu juga tidak bisa back ya. Jadi aslinya dari persen fu Iya, itu memang dia tidak bisa back. Gitu. Jadi kalau ujian itu memang tidak bisa kembali. Makanya kalau kita nggak ngerti gitu ya, ya berhenti di situ dulu, pahami gitu ya. Kalau nggak ngerti-ngerti juga ya sudahlah, untung-untungan gitu, hitung kancing gitu kan. Pilih yang A, B, C, baru next gitu. Jangan dikosongin gitu. Kira-kira karena begitu. nggak ada nilai minus ya kalau salah di sini. Iya, jadi makanya si elok ini di setting mirip seperti ujian di Persenfu. Ya kira-kira gitu ya Mas Jati ya. Iya, jadi mungkin nanti bisa dicoba dulu nanti jam 9. Kalau mungkin ada yang feedback masukan ya, nanti mungkin akan diganti untuk settingannya. Ini karena juga baru pertama kali untuk mencoba menggunakan Elok untuk sertifikasinya. Kalau dulu kan masih menggunakan Microsoft Form ya, jadi apa adanya. Untuk ringnya 4 hari itu, jadi sementara ini masih 4 hari sampai tanggal 12, tapi nanti mungkin bisa diperpanjang. Kan juga nanti tanggal 10 akan kami bagikan untuk soal dan kuncinya. Kemudian untuk materi kuisnya itu semua, jadi ini kami mengambil dari ya course-nya di Udemy ya, Udemy. Kami mengambil soal-soal di sana, terus kemudian kami tambahkan juga dari instruktur-instruktur yang lain. Jadi ini soal tahun lalu, sebetulnya. Jadi full semua modul CyberOps. Untuk soalnya ini ada 80 ya. Ada 80 soal pilihan ganda. Nilai lulusnya ini tidak kami set untuk nilai lulusnya, jadi mungkin kami bisa langsung dikerjakan. Kemudian ya nanti hasilnya berapa kan bisa mengira-ngira kalau untuk ujian sertifikasi dengan nilai segitu tadi cukup atau tidak. Itu di setting Soalnya ini Mas Jati, apa namanya, nilai fullnya di setting 100 kan? ya nilai fullnya 100 Pak, 80 soal nilai full 100. Oke, jadi nanti otomatis akan buat percentage sendiri kan? Iya, Iya. Ya, jadi kemudian kira-kira untuk 82,5% lah untuk dinyatakan lulus. Kira-kira gitu di targetnya ya, minimal ya. ya makanya nanti kan juga ini kayak percobaan pertama Pak ini nanti. Kalau ada feedback nanti kan dari peserta juga bisa nanti diubah. Eh, Kemudian untuk hmm, silakan Mas. bagaimana? Oh ya, maaf saya lanjutkan dulu. Untuk kuis kedua dan ketiga besok soalnya beda. Tapi mungkin ada yang sama untuk soalnya. Oke, jadi nggak bisa ngerjain soal yang lebih mudah dulu ya. Ya kalau di besok ujian sertifikasi ya itu urut nomor. Topik 1, 2, 3, 4 itu dibagi berdasarkan apa ya? Itu sebenarnya nggak dibagi berdasarkan apa, cuma kami memberikannya sesuai dengan yang ada di tanggal. Jadi sebetulnya tidak dibagi berdasarkan modul, topik ataupun lainnya, cuma berdasarkan tanggal. Kalau untuk yang ujian aslinya tadi ya sekitar sampai 105 soal ya Pak maksimal ya. Oh ya, dari 90 atau 95 lah sampai dengan 90. 105 soal. Untuk grading di version view itu tidak ada salah minus ya. Jadi kalau benar-benar tidak tahu ya ngitung kancing tadi ya atau ngawur aja. Tidak ada pengurangan nilai. Ya 95 sampai 105 dan kuisnya itu dalam bentuk Inggris ya. Tadi kuisnya ini juga nanti bahasa Inggris. Karena kita kan emang sebisa mungkin mendekati ujian aslinya.
Oke, mungkin ya baik kalau tidak ada pertanyaan, saya stop sharing. Oke, mungkin Pak Luhur apabila ada yang ditambahkan. Saya rasa cukup iyalah ya. Nah, itu semua tadi. eh, Semuanya ada di dalam slide. Dan kalau memang ada tambahan-tambahan yang lain, nanti di dalam rekaman itu ya Pak, bisa dilihat lengkapnya seperti apa. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat ya, sudah lulus, jadi punya kesempatan untuk ikut ujian. Dan cukup banyak ya yang dirembus oleh Kominfo, digunakan kesempatannya. Saya berharap semua pada lulus ujian semua gitu ya, Amin. sertifikasi. Itu juga yang diharapkan oleh Kominfo gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, mohon maaf kalau banyak salahnya hari ini. Oke, moga-moga semuanya bisa ujian dengan baik. Minta maaf. Oke, Untuk ini ada slide-nya, spesial mode ya. ya. Oke, terima kasih Pak Luhur atas waktunya Sama-sama. memaparkan materi dan ya dia sharing ya. Untuk slide-nya sudah saya share ya di Discord tadi, yang dari linknya Pak Luhur sudah saya share. Bisa dicek di sana. Kemudian ini tadi saya mendapat info dari Mas Madi juga untuk jadi kalau ada dua daftar yang reimburse ya kalau tidak salah ya. Itu kalau nama di daftar kedua itu tidak ikut, itu tetap bisa menggunakan reimburse selama ujiannya menggunakan voucher. Jadi nanti mungkin akan saya chat juga. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian, nggih. Nanti kita akan bertemu lagi tanggal 10 untuk pembahasan soal dari elok yang pertama dan nanti akan dibuka untuk yang kedua. Oke, baik. Kita pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kembali untuk Pak Luhur dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga dapat bermanfaat ya Pak Luhur. Saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live, Mas. Oke, terima kasih Pak Luhur.